views kamu masih kecil. Jangan buru-buru salin algoritma. Dan jangan juga langsung kamu minder. Jangan. Atau kamu mungkin berpikir konten aku jelek. Jangan juga gitu. Nggak gitu teman-teman. Bisa jadi ini masalahnya bukan di video kamu. Tidak. Tapi masalahnya adalah di tujuan kamu sendiri konten itu untuk apa. Channel kamu bangun itu untuk apa. Hari ini kita akan bahas kenapa sih banyak kreator, terutama kreator pemula yang masih frustasi. Padahal sudah ngupload video setiap hari, bahkan berkali-kali. Jawabannya adalah bisa jadi karena mereka itu salah target dari awal, salah tujuan dari awal. Ini maksudnya gimana? Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di A-Vlog, audio visual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Kamu sering denger nggak sih kalimat kayak gini? Yang penting itu viral dulu deh, nanti rezeki ngalir sendiri. Nanti rezeki itu ngikut sendiri. Itu bener banget teman-teman, bener banget. Tapi masalahnya adalah viral itu nggak ngejamin penonton kamu loyal, nggak ngejamin penonton kamu itu berinteraksi, nggak ngejamin penonton kamu itu balik lagi nonton video kamu. Kamu bisa lihat deh di luaran sana banyak sekali kanal yang viewersnya jutaan bahkan. Tapi kamu lihat, dia sepi komentar, sepi interaksi. Ini kenapa? Karena mereka tuh nggak tahu ngebawa penonton itu mau dibawa kemana. Seperti kayak lagunya Armada. Mau dibawa kemana? Kan hubungan kita ya. Jadi hanya sekedar rame, tapi kosong. Nah, kenapa ini bisa begini? Nah, di video ini kita bahas. Siap? Let's go! Tujuan kanal kamu. Kamu itu sebaiknya kalau misalnya sebelum membuat sebuah kanal, itu kamu harus punya tujuan. Jadi sebelum kamu kejar views, sebelum kamu kejar penonton, kamu wajib tanya diri sendiri, tanya hatimu, tanya pikiranmu, tanya logikamu. Kamu bikin channel ini untuk apa? Dan kamu harus tahu bahwa penonton kamu itu mau dibawa kemana tadi kan? Penonton kamu mau dibawa kemana? Channel kamu mau dibawa kemana? Apakah di sini kamu bikin channel ngebuat video itu kamu mau ngebangun personal branding, mau bangun komunitas, mau bikin edukasi, atau kamu mau jualan produk? Minimal keempat hal ini itu bisa mewakili tujuan dari kanal yang kamu buat, video yang kamu buat. Kalau misalnya kamu sampai nggak tahu jawabannya, ya wajar, video kamu pasti kosong, meskipun viewsnya naik. Tapi kalau kamu tahu targetmu, tahu tujuanmu, biarpun viewsnya kecil, itu tetap terasa maknanya, terasa punya makna. Pertanyaan berikutnya adalah, lalu gimana dong strateginya, caranya, supaya ketika kita ngonten itu sesuai dengan tujuan kita. Tujuan-tujuan konten itu paling tidak ada 4 aspek tadi. Ya kan? Apakah tujuan kamu ngonten itu untuk bangun personal branding, untuk bangun komunitas, untuk membuat sebuah edukasi, atau memberikan edukasi, ataukah kamu mau jualan produk? Nah, setiap tujuan-tujuan itu punya strategi yang berbeda. Strateginya gini, kalau tujuan kamu ngonten supaya dikenal, di sana ada namanya personal branding, maka konten kamu itu harus nunjukin sisi kamu yang khas, sisi kamu yang unik, sisi kamu yang unggul di situ. Ya minimal khas lah, harus khas. Itu nggak harus lucu, nggak harus jago ngomong, nggak harus cantik banget, nggak harus ganteng banget, enggak, atau jelek banget, enggak. Yang penting adalah kamu jujur dan kamu punya sudut pandang atau punya integritas tadi. Kalau memang kamu mau ngebangun personal branding, ya
Lalu kalau misalnya kamu mau ngonten itu, kamu mau jualan produk, ya yang pertama itu kamu harus lakukan namanya edukasi dulu, bangun trust, baru promosi pelan-pelan. Jangan langsung promosi, pasti nggak ada yang beli, pasti nggak ada yang percaya sama kamu. Tahu nggak sih, penonton sekarang itu, viewer sekarang ini beneran cerdas-cerdas banget loh, serius. Jadi penonton ini sekarang ini lebih cenderung akan mau beli ke produk kamu, karena kamu bisa bantu mereka. Setelah bantu, baru kamu bisa jualan. Jadi sebaiknya langkahnya tadi, bantu dulu apa yang diperlukan sama mereka, baru kamu jualan. Itu strateginya. Berikut adalah, kalau tujuan konten kamu adalah bangun komunitas, berarti yang harus kamu lakukan adalah kamu perlu bikin konten yang ngajak ngobrol, ngajak interaksi, bukan hanya satu arah, monolog, ngomong aja nggak bisa. Sesekali kamu gunakan polling, gunakan komentar, Q&A, tanya jawab, terus kamu tunjukin bahwa kamu tuh peduli sama mereka. Itu loh caranya. Walaupun penonton kamu belum banyak, tapi kalau kamu ingin ngebangun komunitas, caranya begitu. Yang terakhir, kalau misalnya kamu mau ngonten lebih fokus ke edukasi, itu kamu harus pastikan bahwa kamu tuh nggak cuma ngasih info, tapi kamu juga harus ngasih semangat. Karena sebetulnya mereka itu bukan hanya cuma cari tahu caranya, atau bagaimana caranya, atau how to-nya, tapi mereka juga butuh diyakinkan bahwa mereka itu bisa. Itu caranya. Karena edukasi yang baik itu adalah dia jelas, sederhana, dan menguatkan. Teman-teman bisa perhatikan deh, kenapa konten yang saya buat, kanal yang saya buat ini lebih bisa diikuti oleh teman-teman, karena saya betul-betul memberikan sebuah edukasi. Nah, di edukasi ini strategi yang saya lakukan tadi, saya ini nggak hanya sekedar ngasih info, enggak, tapi setiap hari, setiap saat saya ngasih semangat juga. Karena teman-teman, saya yakin sebetulnya tidak hanya butuh tahu caranya, enggak, tapi teman-teman juga butuh gimana diyakinkan saya bisa, gue bisa, aku bisa. Itu caranya. Selain tadi strateginya saya sudah sampaikan, tipsnya gimana supaya kamu bisa bikin konten atau bikin kanal punya tujuan yang jelas, punya target yang jelas. Tips yang pertama adalah, saran saya kamu itu bikin 3 jenis konten yang seimbang, 3 jenis konten yang seimbang. 3 jenis konten yang seimbang ini biasanya terdiri dari 3 konten. Itu ada yang disebut dengan konten utama, ada yang disebut dengan konten penghubung, ada yang disebut dengan konten bantuan. Nah, kalau konten utama itu biasanya itu fungsinya untuk ngebangun value dan arah. Lalu kalau konten yang sifatnya penghubung tadi itu biasanya isinya cerita dan interaksi. Lalu ada konten yang disebut dengan konten bantuan, itu isinya biasanya hal-hal praktis, how to, atau hal-hal yang dicari. Tips yang kedua, di setiap video, sebaiknya kamu tentuin tujuan kecilnya, arah kecilnya. Misalnya kamu bikin video apa, itu kamu tentuin video ini untuk apa. Misalnya gini, video ini dibuat untuk ngajak orang mikir. Video ini dibuat untuk ngejawab pertanyaan penonton. Atau video ini kamu buat untuk ngebantu orang yang baru paham satu hal kecil hari ini. Nah, itu tip praktisnya seperti itu teman-teman. Sebetulnya gampang ya, sederhana, tapi yang susah adalah actionnya, lakukannya itulah. Tapi pelan-pelan aja lah, pasti bisa. Saya yakin pasti bisa. Jadi, yang namanya views itu sebetulnya bonus. Tapi tujuan yang jelas itu adalah pondasi kamu ngebangun sebuah kanal, pondasi kamu ngebuat sebuah video. Kalau kamu cuma ngejar views dan ngejar angka, yang jelas kamu pasti akan kecapean dan kamu di sana ngerasa kosong ketika nggak mendapatkan yang kamu inginkan. Tapi kalau kamu ngejar value dan impact dan dampak, kamu akan kuat sepanjang jalan kamu ngonten. Itu kuncinya. Mulai sekarang,
Stop kejar angka dan views yang bikin kamu stres, tapi kamu kejar makna, kejar audiens yang bener-bener kamu cari, yang bener-bener kamu tuju. Oke? Tulis di kolom komentar, tujuan utama channel saya adalah titik-titik-titik. Dan mulai sekarang bikin konten yang bener-bener ngarah ke tujuan kamu itu. Mudah-mudahan video ini bisa ngebantu kamu mikir ulang dengan channel yang sedang kamu buat, yang sedang kamu jalani. Dan mungkin ada di luar sana teman-teman yang ngerasa seperti ini, kamu bisa share. Siapa tahu dia bisa keluar dari kebuntuan tadi. Oke? Karena sebetulnya, sekali lagi, kalau kamu bukan siapa-siapa, ngontenlah. Tapi jangan asal-asalan, ngontenlah dengan arah dan tujuan yang jelas, target yang jelas, supaya kamu bisa juga jelas. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan salam vlog.